Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Imaniatul Muflihatin, SPD MPDI. Saya dosen bahasa Arab di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Permata Bojonegoro. Dan saya di sini sebagai peserta PKDP PTP UIN 1 Tulung Agung tahun 2025. Baik, di sini saya akan memberikan sumber belajar kepada teman-teman semua, yang mana di sini saya akan membahas tentang tips and trik menjawab soal TOEFL Maharoh Qiraah atau Fahmul Makruh dengan mudah dan cepat. Sebelum saya akan memulai, terlebih dahulu saya akan memberikan prolog bahwasanya dalam materi TOEFL atau tes bahasa Arab itu ataupun pembelajaran bahasa Arab sendiri itu mempunyai maharoh al-maharaj al-arba'ah. Dalam soal TOEFL tidak 4 maharoh yang kemudian ditampilkan. Jadi cukup ada 3 maharoh saja, yakni maharotul istima', kemudian maharotul istima' yakni keterampilan mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah maharotul qiraah atau keterampilan membaca atau lebih familiar yakni fahmul makruh. Kemudian yang ketiga adalah maharotul kitabah atau keterampilan menulis. Baik, langsung saja untuk tips and triksnya. Apa saja sih yang harus dilakukan terlebih dahulu saat kita memilih untuk mengikuti tes bahasa Arab atau TOEFL? Maka kemudian yang pertama adalah niat mengikuti tes. Kalau kita sudah mempunyai niat, berarti kita sudah siap untuk melakukan tes. Kemudian yang kedua adalah kita harus banyak belajar, banyak soal dari berbagai media sosial. Maka kemudian kita harus pintar-pintar memanfaatkan media sosial yang ada di sekitar kita. Baik, kemudian yang ketiga adalah memperbanyak kosakata Arab ya khususnya. Kemudian yang keempat, kita berdoa. Selanjutnya, ketika sudah melihat soal, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, itu adalah kita harus siap 100% untuk mengikuti tes. Dan yang kedua adalah fokus mengerjakan. Yang nomor 4, kemudian harus paham tipe soalnya ya. Nah, kemudian yang kelima, itu adalah mulai menjawab sesuai perintah soal. Ya. Jadi ingat, kalau fahmul makruh, kita harus langsung lihat apa perintahnya. Nah, itu silahkan dijawab. Dan yang keenam, tidak berlama-lama membaca teks yang panjang. Kalau ada teks yang panjang, kita abaikan. Nah, kemudian yang ketujuh, fokus pada soal dan perintah. Yang kedelapan adalah cari soal yang mudah, yang sulit dipending dulu. Nah, selanjutnya nomor 9. Nomor 9 ini adalah teliti ya. Kita harus teliti karena dalam bahasa Arab itu banyak jawaban yang mengecoh ya. Kemudian yang ke-10 adalah ingat waktu. Jadi teman-teman yang mengikuti tes bahasa Arab atau TOEFL itu harus ingat waktu ketika mengerjakan. Baik, next. Kalau saya di sini fokus ke fahmul makruh ya. Ketika kita mau tes dalam soal TOEFL itu apa saja sih yang ada di dalam fahmul makruh tersebut? Disediakan teks untuk setiap soal ya. Jadi fahmul makruh itu ada setiap soal, setiap kita mau menjawab soal itu sebelumnya ada teks. Kemudian jumlah soal qiraah itu umumnya ini ada 40 sampai 50 soal. Nah, kemudian ada satu teks bacaan bisa mencakup beberapa soal ya. Bisa dibuat banyak juga bisa ataupun dibuat lebih sedikit juga bisa. Ada beberapa jenis dalam materi fahmul makruh. Nah, ini teman-teman harus pahami betul, kita harus tahu jenisnya. Itu seperti apa. Nah, ini. Nah, di situ ketika ada tes seperti itu, ada teks bahasa Arab, maka kemudian nanti pertanyaannya ini tidak lepas dari kelima apa ini jenis ini. Nah, yang pertama itu adalah 5W1H. Nah, ini perlu
teman-teman ketahui bahwasanya setiap soal, setiap teks itu pasti nanti pertanyaannya tidak lepas dari 5W1H. Ingat-ingat ya. Kemudian lanjut yang kedua adalah gagasan pokok. Jadi teks bahasa Arab itu atau teks qiraah itu pasti nanti akan ada beberapa paragraf. Ada 2 atau 3. Nah, setiap paragraf itu pasti ada yang namanya al-fiqrah ar-ra'isiyah atau yang namanya gagasan pokok. Ya. Oke, lanjut. Sinonim. Nah, biasanya di situ perintahnya itu ada kata muradif atau turadif. Nah, kemudian yang keempat ini adalah antonim. Tapi kalau yang antonim ini adalah lawan kata. Kalau dalam bahasa Arab adalah makna mudhad atau makna tudhad. Nah, lanjutnya adalah kalimat asing. Nah, biasanya di sini dikenal dalam bahasa Arabnya adalah al-kalimah al-gharibah. Next. Oke, nah ini adalah contohnya ya, fahmun nas. Jadi kebetulan ini juga judulnya tentang a'dholism. Lil insani a'dholism. Jadi ini tidak usah kalian baca sampai tuntas. Cukup kalian faham depannya kalimat yang sekiranya penting saja, itu kalian faham. Kemudian langsung kita melihat soalnya. Itu seperti apa? Soalnya pasti di situ ada 5W1H. Nah, 5W1H contohnya seperti apa? Kalau dibuatkan sebagai soal. Nah, di sini dijelaskan aina yaqra'u sya'r. Jadi di mana letaknya rambut itu? Nah, kalau teman-teman tidak tahu jawabannya, maka kemudian bisa melihat teks. Next. Nah, di situ juga ada teks baru, akan tapi soalnya itu masih berkaitan dengan 5W1H. Nah, apa itu? Mata. Mata tusolli sholatil Aid. Di situ masih panjang sekali. Kalau kita tidak nutut, maka kemudian silahkan dilihat di akhir. Sholatul Aid ba'da syuruqis syamsi. Oke, next. Nah, di situ dalam soal fahmul makruh ya, teman-teman, itu harus paham yang tadi itu pasti akan ada jenisnya hati tudot, hati tarodif. Apa tadi hati tudot? Hati tudot adalah antonim, jadi lawan kata. Minal kalimat allati tahta khatt. Nah, di situ yang ada garis bawahnya ada kalimat tuhibbu. Nah, tuhibbu di situ tidak usah kita membaca panjang sampai selesai, itu soalnya cukup yang bergaris bawah saja. Nah, di situ tuhibbu itu apa? Antonimnya. Kalau kita melihat rogiba, turhamu, turidu, maka yang lebih dominan di situ yang lebih bertentangan itu adalah tukroh. Hati turadif. Nah, turadif ini sama dengan muradif ya. Jadi takulul usab ila ayataqarrab waqtal udah fis sama. Yang bergaris bawah yang mana? Al-usbu. Baik, al-usbu di sini kalau kita melihat jawabannya al-banat, an-nabat, maaf. An-nabat itu artinya tumbuhan, al-khadrawat sayuran, al-hasisu, teman-teman kalau tidak tahu misalkan al-fawakih buah-buahan. Maka kemudian dari ketiga itu kok tidak ada yang sinkron, tapi yang al-hasis saya tidak paham itu artinya. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah jim. Baik teman-teman, saya kira cukup penjelasan saya, materi saya tentang sumber belajar untuk bagaimana tips and trik kita menjawab soal tes bahasa Arab atau TOEFL khususnya di Fahmul Makruh. Maka semoga ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman semuanya ketika ingin mengikuti tes. Saya kira cukup. Hadza tu'arif minni wa aqulu syukran jazilan ala husni ihtimamikum bil hammasah wa bit tabassum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.